Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada, hari ini kita mendapatkan satu lagi sebuah kisah nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika aku harus berjibaku dengan tugas kuliah yang hampir habis masa deadline-nya. Ketika malam demi malam terpaksa dihabiskan di warnet yang menjadi tempat tumpuan untuk ngerjain tugas kuliah. Sedikit plagiat, yang penting tugas tuntas. Meskipun jarak warnet agak jauh dari rumah. Di pusat kota, salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terkenal dengan nama kota hasil tambaknya. Aku tetap semangat karena selain murah dan nyaman, dan yang tidak kalah pentingnya, selalu ditemenin sahib aku, Ricky. Ricky adalah sahabat karib aku di SMA, dan kami berteman sejak awal masuk SMA sampai sekarang. Karena kami kuliah di universitas yang sama tapi mengambil jurusan yang berbeda. Si Doi orangnya enak banget diajak temenan. Selain baik, dia juga pintar dan rajin. Doi punya watak yang keras, gursa-gursu dan tidak sabaran. Ricky ini sebenarnya mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang. Kelebihan itu ialah bisa melihat makhluk gaib. Orang bilang dia indigo, tapi sebagian orang bilang dia adalah titisan dari simbahnya atau leluhurnya yang konon adalah seorang pendekar. Wow, diam-diam tidak bisa diremehkan anak ini. Aku punya julukan ke Ricky, yaitu temannya demit. Beda dengan Ricky, meskipun aku sedikit bisa lihat barang-barang yang tak kasat mata atau gaib, tapi aku sebenarnya orangnya sedikit penakut. Yang jadi aneh, aku punya kemampuan untuk melihat barang-barang gaib itu sejak lahir tanpa harus belajar. Memang anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya, tapi juga terkadang bikin merinding tak terkira. Di dalam warnet, malam itu warnet cukup ramai, dijajali oleh hampir seluruhnya anak muda. Ada yang main game online, browsing artikel, ngerjain tugas. Mas, sumu kipasnya kak no. Pinta cewek yang duduk dekat penjaga warnet. Si penjaga langsung sigap menyalakan kipas angin yang ada di ruangan. Tidak ada AC. Maklum, warnet dengan tarif ekonomi. Dua kipas angin di atap plafon ruangan mulai berputar-putar memberikan sedikit hembusan angin mengusir panas yang ada di ruang. Mas, engkau tutupnya sampai jam piro? Tanya Fandi kepada penjaga warnet. Santai mas, isek suwe jam 12, jawab penjaga warnet. Waktu itu masih menunjukkan pukul 7:30 malam. Sering bertambahnya malam, satu demi satu pelanggan warnet mulai meninggalkan tempat. Kami harus ngebut cari artikel buat tugas kuliah. Duh, capek banget rasanya. Tak terasa udah jam 12 dan tinggal kami berdua yang ada di warnet tersebut. Mas, udah jam 12, waktunya tutup, tegur penjaga warnet. Bentar mas, tinggal dikit, jawab aku sambil memelas. Yo wes mas, tak tinggal ngolek kopi dhisik nang warkop ngarep ya. Titip warnet dulu, ucap penjaga warnet. Inggih mas, jawab kami berdua. Penjaga warnet dengan tubuh kecilnya berjalan gontai menahan kantuk keluar dari warnet dan membiarkan kami berdua yang lagi asyik cari artikel. Suasana dalam warnet mulai mencekam. Hanya kami berdua, tidak ada manusia lain. Hembusan angin dari kipas meniup-niup menyelimuti sisi ruangan. Sepi, hening. Tidak ada suara, bahkan dua speaker yang tadi menemani telah senyap. Merinding, bulu kuduku mulai meresahkan hati. Seakan-akan ada yang mengawasi kami berdua. Tapi, apa aku tidak tahu? Rick, kok bedongnya nih? Ono opo iki? Tanya aku. Opo? Gak ono opo-opo, timpal Ricky. Terdengar samar-samar suara daun pintu kamar mandi di ujung ruangan. Kamar mandi kecil yang sangat kecil terselip di pojok ruangan. Maklum, engsel pintu jarang diberpelumas dan harus ekstra keras menopang daun pintu kayunya. Lampu di dalam kamar mandi mati, tapi ada bau aneh menyeruak. Rick, wongnya metu, ambune amis iki, bilang aku sambil sedikit ketakutan. Opo iki? Iko ta sing ngintip teko jeding. Barno nek ganggu bacok ae, jawab Ricky sambil menuju ke arah kamar mandi.
Di dalam kamar mandi samar-samar terlihat sosok hitam besar dengan mata merah melotot dan gigi runcing bersimbah darah menatap kami ke arah kami berdua seolah kami mangsa buruannya. Aku pun berusaha menutup mata rapat-rapat sambil menyandarkan kepalanya ke punggung Ricky dengan sedikit ketakutan. Tak biasanya makhluk seperti itu menghuni kamar mandi. Mata merah terbelalak terus-menerus menatap ke arahku. Semakin dilihat, semakin serem. Serem banget. Gerutu aku sambil masih menutupi matanya. Ricky tidak menghiraukan bisikan aku. Kelihatannya merasa risih dengan kelakuan aku yang terus-menerus menempelkan mata ke punggung Ricky. Cok, agak geser, Rick. Risih lu, gerutu Ricky. Aku masih bertahan menutupi mata dan sembunyi di balik punggung Ricky. Hingga suara pintu terbuka. Sudah rampung, Mas, suara lirih muncul. Spontan aku terperanjat dan terjatuh dari kursinya. Penjaga warnet muncul dari pintu masuk tanpa memberi aba-aba dulu. Tentu saja kami berdua kaget. Bahkan untuk aku bisa dibilang shock. Hingga aku tidak bisa mengendalikan posisi duduk yang nyaman. Takut, kaget, jengkel, dan gregetan campur jadi satu. Loh, kenapa, Mas? Kata penjaga warnet sambil berlari kecil menghampiri Ricky dan aku. Tidak apa-apa, Mas. Tadi sampai entah, Mas. Aku cuman kaget aja. Tak pikir, kata aku sambil meringis menahan sakit. Ngono wae wedi, bro, saut Ricky sambil memapah aku bangun. Iya, Mas. Saya. Udah jam 1:30, waktunya tutup. Besok dilanjut lagi. Kami buka jam 7 pagi. Sorry ya. Jelas penjaga warnet berbadan kurus itu. Kami bergegas mengambil flash disk dari tas kecil. Aku langsung tancapkan flash disk ke CPU dan mengcopy semua artikel dan kerjaan kami, hingga tidak ada satupun yang tertinggal. Kerjaan kami malam ini cukup penting untuk tugas kuliah dan masa depan kami. Setelah selesai beres-beres, aku menghampiri penjaga warnet dan membayar jasa sewa warnet malam itu. Aku sedikit lega karena banyak bahan yang telah kami kumpulkan. Kemudian kami langsung keluar dari warnet meninggalkan penjaga warnet ditemani makhluk penjaga kamar mandi. Semoga demit kamar mandi tidak menghantui sang empunya warnet ini. Malam itu udah menunjukkan pukul 1:30 pagi dini hari. Ricky yang memakai motor jadul andalan membonceng aku. Malam semakin dingin, sunyi, dan hening di setiap sudut tempat. Kami berdua sangat lelah seharian mencari bahan untuk tugas dari kampus di warnet. Ingin rasa hati beristirahat sejenak. Aku berpikir untuk mencari warung kopi. Tapi malam itu aku berpikir, mana ada warung kopi jam segini masih buka kalau tidak ke pasar. Rick, ayo ngopi dulu ke pasar, ajak aku. Oke sip, timpal Ricky. Akhirnya kami pergi menuju ke salah satu pasar yang berada satu jalur dengan arah kami pulang. Lumayan jauh dari warnet tadi. Ricky memacu motor menerobos dinginnya angin yang menusuk tulang dan gelapnya malam. Sambil membonceng aku di jok belakang, aku berpegangan erat menahan dingin dan sedikit takut dengan kejadian di warnet tadi. Dari sini aku melihat pasar yang sudah ramai dengan penjual mulai menata dagangannya dihiasi dengan gemerlap lampu hemat energi 13 watt, yaitu pasar di kecamatan tersebut. Pasar tradisional dengan sedikit kumuh dan becek. Pemandangan jalanannya memang terlihat indah dari kejauhan. Biasanya orang-orang menyebut dengan pasar Rempiang. Sesampainya di pasar Kerempiang, pasar sudah mulai ramai. Meskipun dinginnya malam masih sangat terasa menusuk tulang. Para pedagang atau bakul mulai menyiapkan dagangannya. Ada yang menurunkan dagangan dari becak motor. Ada juga yang masih tawar-menawar di sebelah mobil pick up. Mobil itu masih penuh sayuran. Bahkan ada yang tertidur lelap di antara tumpukan dagangannya. Pemandangan yang cukup menakjubkan. Perjuangan seorang hamba demi menafkahi keluarganya. Sejenak Ricky menghentikan motor bututnya di depan pasar tradisional sambil kepalanya tengok-tengok kanan kiri melihat situasi. Tampak agak jauh dari kami berhenti. Terlihat pedagang dan bakul sayur sedang bercengkrama. Terongi, iki per kilo piro Kang? Tanya pembeli. Halah yu, koyok biasanya ae, jawab bakul sayur. Ya wes, 20 kilo. Diangkatnya sekalian ya. Siap Mbak Yu, timpal Pak Bakul sambil menimbang dagangannya. Percakapan tersebut sayup-sayup terdengar dari kejauhan.
Akhirnya pandangan kami tertuju pada dua warung yang berada di pojok pasar. Ada perbedaan yang agak menonjol di antara dua warung tersebut. Warung yang berada di sebelah tempat parkir bercat kuning dengan penerangan yang cukup biar atau terang, dengan dilengkapi free wifi khas warung gitu tuh, yang digandrungi anak-anak muda saat itu. Sedangkan satunya warung kopi biasa dengan penerangan agak redup dan kelihatan pengunjungnya orang-orang yang cukup berumur. Kami putuskan memilih warung G untuk berngopi ria di samping harganya murah, ada wifi-nya juga. Warung ini menyediakan kursi kayu berbentuk L memutari meja utama, sedangkan kursi dan meja kayu terpampang rapi di depannya berjumlah 4 set. Kami pun berjalan sambil mendorong motor butut Ricky ke arah warkop tersebut karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kami berhenti. Pengunjung saat itu sudah sepi karena waktu sudah larut malam menjelang subuh. Hanya terlihat 3 orang pengunjung yang kulihat duduk di kursi utama sambil menghisap rokok dalam-dalam dan ngobrol satu sama lain. Suasana di malam itu sungguh tentram dan santuy. Meski tampak sepi, warkop itu bersih. Dihiasi cahaya yang terang menambah kenyamanan para pengunjung. Tujuan utama kami mampir di warung kopi tersebut tak lain hanya untuk menghilangkan penat. Karena dari siang hingga dini hari kami berkutat dengan tugas kuliah. "Kopi susu 2, pesan aku pada penjaga warkop. "Iya mas, tunggu sebentar," jawabnya. Hanya itu yang bisa kami pesan, 2 cangkir kopi. Masalahnya, uang kami hanya cukup untuk beli 2 cangkir kopi saja. Rokok pun tinggal 6 biji lusut dan tak enak dipandang. Nasib boy. Semakin pagi, pasar semakin ramai. Para pengunjung mulai berdesakan dan terlihat terburu-buru. Mereka adalah bakul-bakul yang membawa motor dan sepeda pancal. Mereka lagi kulakan untuk diecer kembali ke kampung sekitar. Sungguh riuh suasana pasar Kremping di pagi itu. Di warkop, suasana semakin asyik dan gayeng. Kami seruput kopi susu, masing-masing diiringi kepulan asap dari rokok favorit kami, yaitu rokok GG, yang sedang kami hisap dalam-dalam sambil menikmati suasana pasar di saat malam menjelang pagi. Hening, tanpa ada satu kata pun keluar dari bibir kami berdua, hanya kepulan asap yang menyebar di sudut tempat kami duduk. Saat minum kopi, aku merasakan pahitnya kopi diselingi manisnya susu yang sedikit demi sedikit kami seruput seperti suasana hati yang sedang aku rasakan saat ini. "Gimana Rick?" tanya aku. "Gimana apanya?" timbal Ricky. "Yo, uripe awake dhewe, kuliah jalan, kerja juga sudah, tapi aku merasa masih kurang," tanya aku. Ricky hanya menatap kosong ke arahku dengan jawaban pendek yang terlempar dari mulutnya. "Oh, cuk," ucap aku kesal. Tapi Ricky tidak merespon sama sekali. Kemudian, "Rick, kok suasananya agak aneh ya?" tanya aku. "Aneh apanya?" "Biasa," jawab Ricky. "Rasakan hembusan angin malam ini. Ada yang aneh, kelihatannya bakal terjadi sesuatu," jelas aku pelan. Angin berhembus pelan, namun tidak seperti biasanya. Perasaan Ricky juga demikian. Memang ada yang aneh dengan malam ini. Meskipun demikian, Ricky pun tidak menanggapi serius perkataan aku, karena lagi sibuk merasakan nikmatnya hisapan rokok penghabisan. Aku tetap memperhatikan suasana pasar dengan serius, seperti detektif yang tidak mau kehilangan buruannya. Ricky sebenarnya juga merasakan suasana yang aneh malam itu. Suasana samun, bikin orang merinding. Biasanya ada makhluk gaib yang sedang jalan-jalan. Bulu kuduk pun terasa berdiri sendiri, meskipun Ricky tidak merasa takut sama sekali. Sesaat aku tertegun dan pandangannya fokus ke arah kanan kepada sesosok pria dewasa memakai baju dan celana warna hitam, umur sekitar 40-an. Dia berjalan dari arah parkiran pasar dengan tenang, namun bertingkah agak aneh. Tangan pria itu berada di belakang pinggul dengan jari jemari saling berpegangan satu sama lain, nampak seperti posisi menggendong. Ternyata pria itu menggendong seorang anak kecil dengan ciri tinggi 40 cm, berkepala botak, memakai kancut warna putih, berkulit kuning pucat. Anak kecil itu menengok ke arah kami berdua sambil tersenyum.
Ricky mengira itu adalah anak pria tersebut. Jadi Ricky sendiri tak begitu peduli dengan anak itu. Tapi tidak dengan aku, yang terus memantau gerak-gerik pria berpakaian hitam itu. Tiba-tiba, pria yang baru tiba itu berhenti di depan warkop di mana kami sedang ngopi dan menurunkan anak yang ada di gendongannya. "Ayo nak, waktunya bekerja," perintah pria itu dengan suara pelan. "Inggih bos," jawab anak kecil itu turun dari gendongannya. Percakapan mereka berdua dengan samar-samar karena riuh para pedagang di pasar tersebut. Anak kecil itu pun turun dari gendongan tuanya dan diam terpaku. Aku terus memperhatikan mereka berdua dengan sedikit takut. Aku menggeser posisi duduk mendekati Ricky. Ricky juga terheran-heran melihat pemandangan tersebut. Seorang anak kecil yang dipaksa bapaknya bekerja. Padahal kami berdua tidak pernah diperintah orang tua bekerja. Namun kami sendiri yang ingin bekerja untuk membantu beban orang tua. Kami menyadari kalau kami hanya berasal dari keluarga sangat sederhana yang ingin merubah nasib. Apa yang ada di benak bapak itu tragis sekali. "Ayo jalan, waktunya cari uang," perintah pria itu. Kemudian anak kecil itu pun mulai berjalan pelan ke arah para bakul yang sedang sibuk menjajakan dagangannya. Aku merasa aneh dengan kejadian itu dan tidak habis pikir dengan kelakuan pria tersebut. Tapi Ricky dengan sikap cuek tingkah dewanya tidak mempedulikan kejadian tersebut. Ricky merasa itu urusan orang lain, bukan urusan kita. Dan kita tidak boleh ikut campur urusan orang lain. Dosa. Urus diri kita sendiri agar jadi manusia yang baik untuk dunia dan akhirat. Petaka tangan jahil. Seiring dengan hisapan terakhir rokok di tangan Ricky, akhirnya mata ini terpengaruh juga dan mulai memperhatikan gerak-gerik anak kecil yang sedang berjalan menuju kerumunan para pedagang. Ternyata, apa yang menjadi kekhawatiran aku mulai menampakkan kebenarannya. Anak kecil anak itu berjalan mengendap-endap ke lapak pedagang ikan di pinggir jalan. Anak gundul tanpa baju itu pun pelan tapi pasti berjalan menuju ke arah belakang pedagang. Dia mulai berjalan mendekati pedagang tersebut dari arah belakang, santai tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Lama-kelamaan, Ricky sama aku saling bertatap mata, saling memainkan kode curiga. Akhirnya, kami seakan sudah sama-sama mengerti ada hal yang aneh di sekitaran pasar ini. "Duh, apa iku Rik?" tanya aku pelan. "Duh, tuyul iku cok, tuyul, menengok dhisik," jawab aku setengah kaget dan menuju ke arah tuyul tersebut. Aku minta Ricky untuk mengikuti gerak-gerik anak kecil tersebut. Aku akan mengawasi dari warkop saja, karena gak tega dan sedikit takut, gila aku. Ricky keluar dari warkop mulai mengawasi dan mengikuti gerak-gerik anak kecil itu, terus mengawasi dan tidak mau kehilangan mangsanya. Ricky berjalan pelan-pelan mendekati tuyul itu untuk memastikan apa yang dilakukannya. Ternyata tuyul itu sedang mengambil satu lembar uang kertas dari tempat penyimpanan uang yang diletakkan di bawah dagangan tanpa ada hambatan sedikit pun. Tuyul itu tersenyum sambil membawa hasil operasinya. Pedagang ikan yang menjadi korban tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap apa yang sedang terjadi pada dirinya. Setelah memastikan kelakuan anak itu, Ricky kembali menghampiri aku yang ada di warkop. "Van, tuyul itu lagi operasi. Dia ambil uangnya pedagang ikannya di ujung seberang jalan tuh," jelas Ricky. "Loh, iya tah?" tanya aku memastikan. "Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, Van. Asli itu, cok," sahut Ricky. Aku langsung mengarahkan perhatian ke arah tuyul yang lagi operasi. Dia masih berada di dekat pedagang ikan yang jadi korbannya. Memang benar perkataan Ricky. Ricky pun tidak sabar dengan kejadian itu. Dia meminta aku untuk tetap duduk di warkop, sedangkan Ricky akan menangkap tuyul sialan itu. Siapa tahu uang yang dia dapat belum dikasihkan tuangnya, hingga kita bisa palakin sekalian, mumpung lagi bokeh. Aku berdua emang lagi bokeh banget. Beli makan sepiring berdua pun tidak bisa. Tapi aku belum setuju dengan rencana Ricky. "Anjing lo Rik, tuyul dipalakin, dasar gila," kataku. "Bebas, biar tau rasa tuh tuyul sama tuanya," kata Ricky sambil berjalan ninggalin aku sendirian. Ricky kembali lagi menuju pedagang ikan seakan-akan mau beli ikan. Tidak lama kemudian mataku melihat dari jauh samar-samar Ricky. Beneran menyeret sosok tuyul itu ke tempat kami. Ricky langsung mengikat tuyul itu di samping tempat duduk kami, tentunya dengan tali goib yang ia miliki. Tali goib tak kasat mata yang hanya bisa diikatkan kepada makhluk tak kasat mata. "Anjing lu Rik, mau lu apain sih bawa gituan?" tanya aku. "Diem cok, kita juga lagi kere kan?" kata Ricky sambil ngikat tuyul.
Mau lo palakin bener tuh tuyul Rik. Edan lo, bener-bener lo, tanya aku agak keras ke Ricky. Kamu mana duitnya bagi sini? Bentak Ricky pada tuyul. Gak ada bos, jawab bohongnya si tuyul. Kalau kamu pengen hidup, serahin uang tadi, atau kamu kubakar di sini. Pilih mana? Ancam Ricky. Jangan bos, ampun bos, teriak tuyul itu ketakutan. Terlihat dari jauh pemilik tuyul tersebut berdiri celingak-celinguk dan jalan mondar-mandir mencari tuyul tersebut. Seketika tahu aku dan Ricky, sosok pria itu dengan langkah cepat melarikan diri entah kemana. Aku berpikir mungkin pria itu takut ketahuan, karena jika warga pasar tahu, mereka pasti akan dimasa satu pasar. Pada saat ketakutan karena diancam, dibakar. Andi duite, kon jupuk nengen di duite ku moco, tanya Ricky dengan nada tinggi. Ampun bos, aku mau jupuk neng wong dodol pindang, jawab tuyul dengan ketakutan. Akhirnya tangan si tuyul itu nyerahin uang serba 100 ribuan ke Ricky. Dengan ketakutan dan gemetar tangannya. Aku dari dekat samar-samar kelihatan lama-lama uang itu menunjukkan wujud aslinya, sama seperti uang yang kita pegang. Aku kaget karena baru seumur-umur baru sekarang tahu uang dari tuyul benar-benar ada dan melihat dengan mata kepalaku sendiri. Gila kamu Rik, asli gila kamu. Masa pencuri kamu palak? Kataku sambil geleng-geleng kepala. Bodo amat, yang penting uang ini bisa buat makan. Lagian sudah lapar banget aku, kata Ricky. Kamu lapar nggak? Tanyanya kepadaku. Kemudian Ricky memesan 2 porsi pecel ke warung sebelah. Hati merasa senang saat itu karena dapat uang untuk beli makan. Di sela kita makan, ngene jenenge preman malak setan, ojo malak wong susahe, candanya dengan senyum. Kita makan dengan lahap waktu itu. Maklum lagi lapar berat soalnya. Aku saja nambah 1 porsi lagi. Selesai makan, aku lihat tuyul yang tadi diikat sama Ricky sambil menyalakan sebatang rokok. Aku perhatikan tuyul itu baik-baik. Sepertinya ada sesuatu dengannya. Si tuyul mulai komat-kamit seperti dukun merapalkan mantranya. Entah apa yang sedang dia perbuat. Ricky tak menghiraukan sikap tuyul tersebut sambil menenggak es teh yang dia pesen. Pagi-pagi gini minum es teh, sungguh aneh si Ricky ini. Biarin gak bakal lepas tuh setan, aman Pan, jawabnya sambil melanjutkan minum es teh. Kepala Ricky menengok ke arah tuyul yang terikat tersebut dan berjalan pelan menghampirinya sambil menunduk dan mendekatkan mulutnya. Akhirnya dia curiga dengan kelakuan tuyul yang komat kamit terus, seperti hendak memanggil tuannya. Kamu mau panggil juragan kamu apa? Tanya Ricky. Dengan terbata-bata si tuyul menjawab, iya bos. Setan ini benar-benar harus dikasih pelajaran, gumam Ricky. Juragan kamu siapa? Di mana? Tanya Ricky dengan suara keras dan tatapan marah. Di daerah pegunungan bos, di ujung bos, saut si tuyul sambil menunjukkan ke arah selatan. Di mana cok? Jangan muter-muter kalau ditanya setan, bentak Ricky. Dengan muka jengkel, Ricky berjalan meninggalkan tuyul yang sedang terikat menuju ke warung untuk membayar makanan dan minuman dengan uang hasil palakan. Aku duduk dan hanya menikmati rokok sambil ngeliatin tingkah Ricky yang lucu kalau marah sama setan. Ya sambil senyum-senyum kenyang dan habis ini bisa tidur nyenyak. Sehabis bayar makanan, aku dan Ricky nyamperin lagi tuyul laknat. Ricky dengan tatapan marah dan melotot ke arah tuyul itu. Jawab apa nggak setan? Bentak Ricky lebih keras lagi. Di selatan pulau ini pak bos, kata tuyul dengan tergagap dan ketakutan. Wes, gak usah kakean cocot raimu cok, tak obong aja kesuwen jawab bekon. Gerai mangkel tok isini raimu, kata Ricky sudah sangat marah yang siap membakar tuyul tersebut. Jangan bos, rintis si tuyul dengan muka pucat, memelas dan mulai menangis. Si tuyul pun mulai bercerita panjang lebar. Menurut pengakuannya, dia berasal dari selatan provinsi di kabupaten itu, arah ke gunung dekat dengan laut. Dia terlihat pasrah dengan nasibnya dan kelihatannya tidak berbohong. Mendengar cerita tersebut, Ricky kembali bertanya, "Lah, gitu jawabnya dari tadi kan enak ngomong, gak usah muter-muter kayak kipas angin aja." "Setan," jawab Ricky dengan nada emosi yang mulai melandai.
Aku bukan setan anjing, bos. Aku tuyul, bos. Kata tuyul ingin membenarkan perbedaan dia dengan setan dan anjing. Wes ero aku, jancuk. Nak kowe iku tuyul. Iku mau kelakuanmu sing koyo anjing, cuk. Kok nak jek banggel, tak sapu pisan yo. Bendak Ricky dengan keras mulai emosi lagi. Sabar, Rik. Tuyul itu gak pernah makan bangku sekolahan. Makanya sukanya ngeyel, kayak kamu. Canda aku untuk menurunkan emosi Ricky. Wasem raimu, Van, jawab Ricky. Sudah, gimana enaknya ini, Van? Tuyul ini mau diapakan? Jelas yang bawa dia kemarin tadi sudah kabur, tanya Ricky. Bawa ke rumah kamu saja, Rick. Rumah kamu kan kosong, pinta aku. Masuk juga saran kamu, Van. Ayo kita masukin botol saja nih bocah, cerocos Ricky. Kami berdua mulai persiapan untuk memasukkan si tuyul ke dalam botol. Aku ambil botol bekas air minum dari dalam warkop. Ricky sudah bersiap-siap. Van, mana botolnya? Tanya Ricky. Sabar, Rick, ini botolnya, saut aku. Wush. Setelah Ricky dan aku sedikit ritual, akhirnya kami berhasil memasukkan tuyul tersebut ke botol A bekas dengan menempel segel gaib tentunya. Dengan demikian, si tuyul sudah tidak bisa apa-apa dan yang penting tidak akan kabur. Tapi ada satu yang mengganjal di pikiran aku. Tuyul ini mau diapain? Sobat Cemin, demikianlah. Semoga dapat menghibur kalian dan bisa membuat bulu kuduk merinding. Sobat Cemin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri yang bisa membuat bulu kuduk merinding.